Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak Bapak, materi kita hari ini kita akan belajar tentang unsur komponen peta dan menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis. Anak-anak Bapak, kemarin kita sudah belajar tentang ruang ya. Jadi secara sederhana itu adalah daerah. Nah, Bapak jelaskan daerah ini kalau Kabupaten Ogan Ilir juga dimaksudkan dengan suatu ruang. Begitu juga dengan Provinsi Sumatera Selatan juga termasuk dengan ruang. Nah, bahkan Indonesia pun termasuk dengan ruang. Jadi secara sederhana kalau kita mau menyimpulkan secara besar bahwasanya negara Indonesia ini adalah salah satu ruang yang ada di bumi ini. Nah, anak-anak Bapak, kita juga perlu memahami sebuah lokasi. Pasti kalian sudah tahu nih, misalkan ingin menanyakan rumah temannya, di mana lokasinya ya? Pasti kalian berusaha menunjukkan alamat dengan menggunakan jalan. Nah, cara mengetahui lokasi itu tidak hanya dengan kita menunjukkan jalan, tetapi bisa saja kita menggunakan peta. Jadi peta ini fungsinya adalah agar kita tahu lokasi, tahu gambaran suatu daerah. Nah, di video ini sudah ada peta negara Indonesia. Ini dimulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, terus lagi hingga ke Pulau Papua. Nah, secara sederhana anak-anak, yang dimaksudkan peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang digambar pada bidang datar seperti kertas dan diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, nanti kalian pasti bertanya apa itu skala. Anak-anak sebelumnya bisa menyimak materi ini dengan membuka buku di halaman 9 ya, buku IPS-nya. Oke, Bapak lanjut lagi. Jadi kita sudah tahu nih, untuk mengetahui lokasi kita dapat melihat peta. Nah, sekarang apa saja sih komponen peta itu? Nah, komponen peta ini ada 8 ya. Ini sudah ada nomornya. Jadi yang dimaksudkan dengan komponen ini sesuatu yang selalu ada di dalam peta. Peta yang baik, peta yang bagus harus mencakup ke-8 komponen ini. Pertama, judul peta. Nah, kalau di peta ini judulnya adalah Indonesia. Judul ini fungsinya untuk menunjukkan isi suatu peta. Jadi kalau kita sudah baca judulnya, oh ini peta Indonesia. Oh ini peta Kabupaten Ogan Ilir. Oh ini peta Sumatera Selatan. Nah, jadi dengan tahu judul maka kita tahu gambaran peta ini peta apa. Nah, yang kedua, skala peta. Ini anak-anak bisa lihat. Skala peta ini ada tulisan 0 km sampai 525 km. Nah, ini menunjukkan bahwasanya skala ini perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contohnya di sini, kalau di peta ini dia menunjukkan skalanya adalah 1 cm di peta berbanding dengan 525 km pada jarak aslinya. Itu menunjukkan skala peta. Kenapa perlu skala? Karena kalau kita menggambar dengan ukuran jarak yang aslinya tidak akan muat di lembar kertas kita, benar tidak? Makanya dibuatkan skala. Jadi setiap 1 cm gambar
yang ada di buku kita itu sama dengan 525 km pada aslinya. Jadi anak-anak sudah paham ya fungsi skala. Nah, skala ini nak, kalau di buku bisa kalian lihat di halaman 9 itu ada skala angka ya. Dia berwujud angka, jadi misalkan 1 berbanding 10.000, artinya 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Nah, kalau ini tadi di halaman 10 ada namanya skala grafis. Nah, jadi kalau untuk yang di gambar peta ini istilahnya skala grafis nah ya. Jadi kalau 1 cm di di peta, maka di sini kurang lebih 525 km pada aslinya ya. Oke, nah sekarang ada lagi yang ketiga, orientasi arah. Nah, jadi komponen yang ketiga ada orientasi arah. Kenapa perlu orientasi arah? Jadi kita tahu peta ini arah utaranya di mana, kayak gitu. Dengan kita tahu posisi arah utara, maka kita tahu oh kira-kira kalau sebelah barat di mana, sebelah timur di mana. Nah, kalau sebelah selatan otomatis di bawahnya nak ya. Nah, kalau sebelah barat di sini, di sebelah kiri kalian. Sebelah kiri. Nah, daerah Sumatera ini kan barat, daerah barat. Indonesia bagian barat, sementara timur itu adalah di daerah Papua ya. Seperti itu nak. Jadi orientasi arah. Biasanya orientasi arah ini berbentuk tanda panah. Nah, ada tulisan U ini. Nah, ini menunjukkan orientasi arah ya. Oke, sekarang komponen yang selanjutnya ada simbol peta ya. Simbol peta ini biasanya tanda khusus yang mewakili objek yang dipetakan. Nah, kalau kalian lihat di buku ya, biasanya simbol peta ini ada yang menunjukkan titik-titik seperti ini, shift town of province. Nah, jadi ini menunjukkan ibu kota provinsi. Misalkan Sumatera Utara, ibu kota provinsinya Medan ya. Sumatera Barat, ibu kota provinsinya Padang. Terus Sumatera Selatan, ibu kota provinsinya Palembang. Jadi tanda titik merah ini itulah yang dimaksudkan dengan simbol peta ya. Juga ada simbol peta ini berupa garis sungai ya. Terus garis jalan raya. Terus lagi batas negara, batas provinsi. Nah, simbol-simbol ini fungsinya agar kalian tahu oh kira-kira di peta ini batas suatu provinsinya di mana. Nah, jadi kalian bisa paham ya. Oke, selanjutnya kalau yang di sini ini kan 0 meter, 200 meter, 1000 meter. Nah, ini biasanya menggambarkan ketinggian suatu daerah, suatu daratan ya. Nah, jadi kalau semisal warna pada petanya hijau atau bahkan merah, nah ini kan kebanyakan hijau ya, di dekat titik merah Medan ini kan warna petanya warna hijau, berarti kurang lebih tanahnya itu, tinggi daratannya itu berkisar dari 0 meter sampai 200 meter. Nah, jadi di sini kalian juga bisa membaca oh tinggi daratan di Medan ini bagaimana. Jadi kayak gitu nak ya. Nah, selanjutnya yang kelima ada garis koordinat. Nah, ini ada garis panjang ini ya, Bapak perkecil dulu. Nah, ini namanya garis koordinat. Jadi garis koordinat ini adalah garis hayal pada peta yang berupa pada garis lintang dan garis bujur ya. Garis koordinat ini sangat penting karena untuk menunjukkan lokasi peta dibandingkan pada peta lainnya, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Nah, jadi kalau dia
posisinya garisnya mendatar seperti ini, maka namanya garis lintang. Kalau garis jujur dia tegak berdiri nak, ya. Nah, garis koordinat ini pada aslinya tidak ada nak, tetapi ini fungsinya untuk membantu orang-orang yang membuat peta memposisikan suatu daerah. Misalkan kalau yang di Malaysia, nah itu karena di atas garis dilihat dari peta ini maka dia termasuk di bagian utara. Sementara kalau di daerah Surabaya di bagian selatan, ya, kayak gitu nak ya. Selanjutnya insert peta. Nah, kita cari insert peta. Nah, ini ada ya, insert peta. Nah, insert peta ini merupakan peta kecil nak, ya, peta kecil suatu daerah. Fungsinya apa? Fungsinya agar kita tahu letak peta yang besar ini, yang peta Indonesia ini dalam gambaran benua itu seperti apa. Nah, jadi di sini tahu kan, yang berwarna merah itu posisi Indonesia dan berwarna putih itu gambaran dunia, benua dunia ya. Nah, di bawahnya ada benua Australia, di atasnya ada benua Asia. Jadi insert ini adalah peta kecil yang menggambarkan lokasi suatu peta itu jika dipetakan lagi antara lokasi lainnya yang lebih luas. Oke. Yang ketujuh ada legenda. Nah, ini legenda. Legenda ini bukan cerita nak ya, maksudnya ya. Nah, legenda ini lebih kepada menunjukkan keterangan semua objek yang muncul pada muka peta. Nah, biasanya dia kalau garis merah artinya jalan utama, garis biru jalan alternatif, terus kalau bentuk kotak itu ibu kota dan lain sebagainya. Jadi ini fungsi legenda. Dengan kalian tahu suatu legenda, kalian bisa tahu, oh misalkan daerah ini termasuk daerah kecamatan, terus ada di sini, kalau di sini ada daerah rawan kemacetan, daerah rawan kecelakaan. Jadi kalian tahu dengan melihat peta kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih tentang suatu daerah. Selanjutnya yang terakhir ada sumber peta. Nah, sumber peta ini yang dimaksudkan sumber peta adalah di mana peta itu kita ambil. Jadi sumbernya dari mana? Kalau ini Bapak ambilnya dari website ya. Itu ada www.abundancedebook.com. Nah, itu ada peta Indonesia. Nah, jadi itu tadi nak ya. Ada 8 komponen peta yang bisa kita lihat di dalam suatu peta yang baik dan benar. Nah, kira-kira ada istilahnya dulu nak peta buta. Jadi peta buta itu maksudnya sekedar gambar saja nak, sekedar gambar bentuk-bentuk suatu daerah saja. Tidak ada tulisan-tulisan ini daerah Padang, Sumatera Barat dan lain sebagainya. Itu namanya istilahnya peta buta. Oke. Jadi semoga tentang komponen peta ini kalian paham ya. Jadi ada 8 komponen. Selanjutnya anak-anak Bapak, kita akan masuk ke yang materi kedua, yaitu menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis. Nah, anak-anak Bapak, seperti suatu ruang ataupun suatu daerah, pasti Indonesia punya lokasi kan? Indonesia pasti punya letak dan Indonesia pasti punya karakteristik. Nah, di awal kan Bapak sudah jelaskan bahwasanya setiap daerah itu pasti memiliki karakteristik daerahnya masing-masing. Untuk Indonesia sendiri, karakteristik itu dipengaruhi oleh letak geografis dan letak astronomisnya. Oke. Letak astronomis secara sederhana adalah letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
Sementara yang dimaksudkan dengan letak geografis adalah letak Indonesia pada permukaan bumi, ya, berdasarkan permukaan bumi. Nah, anak-anak Bapak, ya, secara astronomis letak Indonesia ini berada pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, berkat dari letak astronomis ini Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Jadi tropis ini cirinya adalah dia jam siang dan malamnya sama. Jadi sama-sama 12 jam. Apakah ada Pak daerah yang jam siangnya lebih banyak dibandingkan jam malam? Ada nak. Lihatlah di negara-negara Greenland yang berada di bagian utara bola bumi. Itu dia lebih lama siangnya karena dia lebih banyak terkena sinar matahari dibandingkan dengan tidak terkena sinar matahari. Begitu juga dengan malamnya. Itu negara-negara yang di bagian selatan seperti benua Antartika, kenapa dia banyak es di sana? Karena memang di sana itu terkena sinar mataharinya lebih sedikit sehingga daerah sana tetap dingin. Nah, makanya Indonesia ini wilayah tropis, salah satu cirinya adalah jam siang dan malamnya sama, yaitu sama-sama 12 jam. Terus lagi ada suhu udara di negara wilayah tropis dia sedang. Jadi kira-kira kurang lebih 30 derajat Celcius, ya. Seperti itu. Nah, sekarang secara geografis. Jadi secara geografis ini maksudnya berdasarkan permukaan bumi. Nah, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, ya. Oke. Dan Indonesia berada di dua samudra, Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat. Oke, Bapak akan jelaskan, ya. Nah, posisi ini Indian Ocean. Nah, ini adalah Samudra Pasifik. Sementara Samudra Hindia, ya, mohon maaf ya, ini Samudra Hindia. Sementara di posisi sini Pasifik ini adalah Samudra Pasifik. Nah, tadi katanya di sebelah selatan benua Australia. Nah, ini di bawah ini yang berwarna putih ini, di bawah benua di bawah peta Indonesia ini adalah benua Australia, sementara di atasnya adalah benua Asia. Jadi secara bentuk permukaan bumi Indonesia ini sederhananya diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Bagaimana dengan batas negara? Jadi sama seperti rumah kalian. Kalau rumah kalian tuh mungkin di depannya ada rumah tetangga si A, di belakang rumah tetangga si B ataupun kebun. Di kiri rumah kalian ada tetangga si C. Terus lagi di kanan kalian ada sekolah. Nah, begitu juga dengan Indonesia. Indonesia ada batasnya juga, nak. Misalkan di sini sebelah utara kita berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Lihatnya di mana? Lihatnya di sini. Nah, Malaysia ini kan sebelah utara kan? Malaysia, terus lagi Singapura, ya. Terus lagi di Laut Cina Selatan ini yang berwarna biru, Laut Cina Selatan. Ini batas kita, ya. Nah, selanjutnya di sebelah selatan artinya di bawah berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Oke, lihat. Nah, di sini ada Timor Leste. Nah, East Timor. Nah, ini Timor Leste, batas selatan kita. Terus lagi di sini Samudra Hindia, dan di bawahnya lagi ada benua Australia. Nah, di sebelah barat kita berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, ini kan Sumatera Barat nih. Nah,
bagian biru-biru ini yang di belakang nomor 4 ini itu adalah Samudra Hindia. Terus lagi sebelah timur kita berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Nah, ini wilayah Indonesia paling timur. Nah, di samping Papua Nugini, di samping Irian Jaya ataupun Pulau Papua, di sana ada Papua Nugini ya. Dan ini batasnya Samudra Pasifik. Nah, jadi kalian sudah tahu nak ya, letak Indonesia secara astronomis, geografis, juga batasan negara Indonesia. Nah, sekarang ada tugas latihan untuk kalian. Latihan ini fungsinya untuk mengetahui bagaimana kalian memahami materi yang sudah Bapak sampaikan. Ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan di buku latihan. Kalau kalian masih belum paham, silakan bertanya di grup. Dan Bapak tunggu tugasnya sampai sore nanti pukul 17.00. Mungkin materi hari ini Bapak cukupkan sampai sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.